Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Kristus. Pada pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah. Namun sebelumnya kita akan berdoa, meminta pimpinan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, yang pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu atas penyertaan, pertolongan, bimbingan, kasih sayang-Mu bagi kami sekalian. Sehingga sampai pada saat ini kami mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikan kami pengertian, sehingga firman yang kami baca, yang kami renungkan ini, kami dimampukan untuk memahami dan belajar untuk melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab pada Minggu pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29. Saya akan bacakannya. Dengan perikop Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi? Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengar dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyuguhkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpahlah kepadanya, apa saja yang kau minta akan
ku berikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan menggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkan dalam kuburan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah saudara dan saya yang membacakan firman Tuhan ini dan belajar untuk melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus. Dimanapun saudara berada, terlebih khusus jemaat PAUK Bojong Indah dari wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, dan wilayah 4. Saya percaya bahwa sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan. Kita masih diberikan semangat. Kita masih diberikan berkat-berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu, persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah doa kita bersama. Firman Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita. Firman Tuhan akan mengingatkan kita kembali untuk lebih semangat lagi, untuk lebih sungguh-sungguh lagi mendekatkan diri kepadanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, bahwa pembacaan yang baru saja kita baca tadi tentang Yohanes Pembaptis dibunuh, tema yang diberikan oleh buku Almanak Kristen Indonesia yang dikeluarkan dari PGI, yaitu kisah di sekitar Yohanes Pembaptis dibunuh. Cuma Tuhan, ketika kita membaca dari perikop tadi, bahwa ternyata nama Yesus sudah terkenal karena pelayanan murid-muridnya pada waktu itu. Sehingga Herodes pun sudah mendengar tentang nama Yesus itu. Raja Herodes yang dimaksudkan di sini, kalau kita baca dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-1 di sana, bahwa itulah Herodes, anak Herodes Agung. Herodes Antipas, anak Herodes Agung. Dalam perikop bagaimana peristiwa Yohanes Pembaptis dia mau dibunuh. Proses Yohanes Pembaptis akan dibunuh dalam pembacaan kita tadi, bahwa memang Yohanes sudah ditangkap, Yohanes sudah dipenjarakan, namun Yohanes Pembaptis ini masih hidup. Jemaat Tuhan, bahwa terjadi pembunuhan di sini bukan karena ada kudeta, bukan karena ada terjadi situasi yang tidak tenang,
situasi yang rawan, atau karena terjadi peperangan. Namun sebaliknya, bahwa proses Yohanes Pembaptis dibunuh ini adalah dalam situasi yang menggembirakan. Karena kalau kita baca dalam ayat yang ke-21, kata firman Tuhan di sana dijelaskan bahwa akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar. Peristiwa yang menyenangkan, yaitu peristiwa ulang tahun Raja Herodes. Dan Raja mengadakan jamuan malam. Mereka makan dan Raja mengundang para pembesar. Raja mengundang pembesar-pembesar untuk datang. Orang-orang terkemuka untuk datang meramaikan suasana ulang tahunnya. Tentunya orang yang hadir, undangan yang hadir pada waktu itu, para pembesar dan para pemuka agama pada waktu itu, mereka bersuka cita karena telah diundang oleh raja. Mereka bersenang karena telah diundang oleh raja. Namun sukacita dan kesenangan mereka ini, mereka hanya berpesta pora sesaat. Sukacita kesenangan yang dilakukan oleh raja pada waktu itu dalam pesta ulang tahun itu hanya menyenangkan dirinya, memuaskan hasratnya. Padahal benar bahwa ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, kita juga diberikan kesempatan untuk bersukacita. Sehingga kata firman Tuhan dalam pengkhotbah di sana berkata, bersukacitalah hai pemuda dalam masa mudamu. Tapi kata firman Tuhan selanjutnya dalam pasal yang ke-11 dan pasal yang ke-12 dalam pengkhotbah di sana, kita bisa bersukacita, tetapi kita harus ingat akan pencipta kita. Kita harus ingat akan Allah, sehingga sukacita kita itu, kata firman Tuhan, nasihat Paulus di jemaat Filipi, pasal yang keempat di sana, dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Konteks ini tidak dilakukan oleh raja dan para pembesarnya pada waktu itu. Mereka hanya bersukacita secara duniawi. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, sehingga kesempatan yang ada ini, apa yang terjadi? Herodias, istri Herodes tadi, mengambil kesempatan yang ada ini untuk memberikan anaknya, untuk menghibur para tamu-tamu yang ada. Jadi anaknya disuruh untuk menari-nari, untuk menghibur tamu-tamu yang ada itu. Dan ternyata benar bahwa dengan tampilan anaknya ini, raja merasa senang.
Raja merasa senang dan dia berkata apa? Apa saja yang kamu minta akan kuberikan. Kalaupun dari setengah dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Mendengar hal yang demikian, anaknya ini bertanyalah kepada Herodias. Apa yang harus kumintakan pada raja? Kesempatan besar inilah yang dipergunakan oleh Herodias. Karena Herodias tersinggung ketika Yohanes Pembaptis menegur bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Mereka telah melakukan dosa besar. Maka timbullah dendam dari Herodias ini. Dan ketika dimintanya apa yang akan dimintakan baginya oleh anak ini, Herodias berkata, minta kepala Yohanes Pembaptis. Jemaat yang dikasihi Kristus, dalam situasi seperti ini, kalau kita baca ayat sebelumnya, dikatakan bahwa Herodes mengakui bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang benar, orang suci, sehingga dia segan untuk melakukan yang jahat terhadapnya. Namun dalam situasi seperti ini, ketika dia mendengar permintaan anaknya, apa yang terjadi jemaat yang dikasihi Kristus? Herodes bukan lagi takut kepada Allah. Herodes tidak lagi menuruti kata hatinya yang paling dalam. Tetapi dia mengikuti, mendengar suara anaknya itu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Herodes, dia perintahkan kepada pengawalnya saat itu juga. Dan pengawal itu melakukan tugasnya, memenggal kepala Yohanes Pembaptis di penjara dan membawanya, ditaruhlah di atas talam itu. Itulah proses pembunuhan Yohanes Pembaptis. Proses pembunuhan Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Pada dasarnya karena ada dendam yang tidak terselesaikan. Dendam inilah membuat Herodias melampiaskan dendamnya untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Jadi jemaat yang dikasihi Kristus, dalam proses ini, dalam firman Tuhan ini, yang dikatakan tadi, bahwa bagaimana proses Yohanes Pembaptis dibunuh. Ketika kita membaca apa yang menjadi perenungan kita pada saat ini, bahwa yang pertama, kita harus menasihati saudara kita apabila dia telah melakukan kejahatan, dia telah melakukan dosa tanpa kompromi, seperti Yohanes Pembaptis menegur Herodes bersama Herodias, istri saudaranya itu. Yohanes Pembaptis tidak kompromi. Dia melihat kesalahan itu, dia menegurnya. Dan memang ada harga yang harus dibayar dalam sikap tidak kompromi dengan dosa. Akibat tidak kompromi dengan dosa tadi. Yang berikut, bahwa kita harus menghindari
rasa dendam kita kepada orang lain. Rasa sakit hati kita kepada orang lain. Kita harus selesaikan itu. Dosa ini kita harus selesaikan itu. Kalau kita tidak selesaikan, dosa berakibat maut. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Herodias dengan dendamnya itu, dia dapat membunuh Yohanes Pembaptis. Terjemahan yang dikasihi Kristus, dari firman Tuhan ini, marilah kita belajar untuk saling mengingatkan, saling mengasihi antara sesama. Karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Sehingga kita juga harus belajar untuk mengasihi tanpa kompromi. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengan perenungan kita pada pagi hari ini, biarlah kita belajar seperti Yohanes yang tidak kompromi dengan dosa. Dan dia langsung menegurnya. Dan kita juga belajar untuk merenungkan, hindari segala rasa dendam dan iri hati, sehingga tidak timbul dosa yang lebih besar lagi, dosa yang lebih berbahaya lagi, yaitu tentang pembunuhan itu. Dan mari kita belajar yang kebenaran firman Tuhan ini, supaya hidup kita tetap ada dalam kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur padamu pada pagi hari ini, bahwa Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah menyertai kami, Tuhan telah menolong kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang Tuhan telah karuniakan bagi kami untuk membaca dan merenungkan. Biarlah firman ini Tuhan dengan kasih karunia-Mu dimeteraikanlah dalam kehidupan kami, sehingga kami mengalami satu kekuatan yang baru melalui firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, dan saat ini kami sebagai gereja Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, yang sampai saat ini masih bergumul dengan mengatasi virus COVID-19 ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berikan hikmah bijaksana bagi pemerintahan yang ada, sehingga dalam penanganan ini benar-benar teratasi dengan baik dengan pertolongan dan kasih karunia Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa mau menyerahkan juga untuk para tenaga medis yang menangani setiap pasien yang ada. Tuhan berkati mereka, pasien COVID ini. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara mereka semuanya Bapa di surga. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Keamanan bangsa ini kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan pemulihan ekonomi yang ada kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati, sehingga bangsa ini ada dalam naungan dan kasih sayang-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang hari ini mengadakan ibadah. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan pakai hamba-hamba-Mu. Tuhan berkati mereka semuanya, para jemaat yang ada. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus. Kami mau menyerahkan untuk Pauk Sedekai, Tuhan berkati. Kami juga berdoa menyerahkan semua gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami juga mau menyerahkan untuk jemaat Pauk Bojong Indah dari wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, dan wilayah 4.
Tuhan berkati mereka masing-masing dengan pergumulan-pergumulan yang ada. Apabila yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati mereka semuanya. Yang bergumul dalam kesehatan, ini kami berdoa Tuhan, berikan mereka kekuatan, kemampuan ekstra bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Cukupkan juga kebutuhan-kebutuhan mereka Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Anak-anak dalam studi, Tuhan juga memberkati dan menyertai mereka semua dimanapun mereka berada. Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa untuk program pelayanan PAUD Bojong Indah. Baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkatinya. Tuhan juga memberkati para pelayan Tuhan yang ada. Baik penatua diaken bahkan pengurus komisi diakoni. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati. Tuhan pakai mereka masing-masing. Keluarga mereka masing-masing pun Tuhan Yesus memberkatinya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Yang ada di rumah mereka masing-masing saat ini Tuhan memberkati. Bahkan setiap pemirsa yang mengikuti acara ini, Tuhan berkati mereka semuanya dimanapun mereka berada. Tuhan berkati. Tuhan tolong mereka, Tuhan lawat mereka semuanya Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur atas semua yang Tuhan sudah berikan bagi kami sampai pada saat ini. Sehingga kami masih dapat memuji dan menyembah-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Dan doa ini kami akan akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.